مولانا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Ta'ala atas limpah karunia nikmat iman. Iman adalah nikmat terbesar dari seluruh nikmat-nikmat yang besar. Nikmat Allah banyak dan nikmat Allah besar. Kita tak sanggup hitung. Allah berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kamu coba-coba mau menghitung-hitung nikmat Allah, maka kamu tak sanggup. Kata Nabi SAW, jikalah air laut dijadikan tinta, kemudian seluruh ranting-ranting kayu jadi pena, dan semua daun yang ada di dunia ini dijadikan kertas untuk menghitung-hitung nikmat-nikmat Allah. Keringlah seluruh air laut kering, air danau kering, air sungai kering, air sumur kering semua. Habis semua ranting-ranting kayu yang ada di hutan, yang ada di kota, di pinggir-pinggir jalan habis. Dan semua dedaunan pun habis. Namun nikmat Allah belum habis untuk dihitung. Hitung tak mampu. Apalagi mau membayar. Nikmat Allah banyak, nikmat Allah besar. Enggak ada satupun nikmat Allah yang kecil. Hadirat rahimakumullah, dari seluruh nikmat-nikmat yang banyak dan besar itu, iman adalah nikmat terbesar. Andai kata seluruh nikmat diletakkan di sebelah daun timbangan dan nikmat iman diletakkan di daun timbangan yang satu lagi, maka lebih berat, lebih berharga, lebih bernilai, lebih mahal di sisi Allah Ta'ala nikmat iman. Harga satu hamba yang beriman di sisi Allah lebih bernilai dari seluruh dunia, manusia dan jin yang kafir kepada Allah, ditambah 7 lapis langit dan bumi beserta seluruh isinya. Dunia ini tak dikiamatkan Allah selagi masih ada hambanya yang beriman, walaupun tinggal seorang. Masya Allah, andai kata na'udzubillah, dari timur ke barat, utara, selatan, seluruh manusia dan jin telah kafir pada Allah, bikin macam-macam maksiat, tapi ada satu yang masih beriman, ucap la ilaha illallah, sebut-sebut Allah, Allah, Allah. Dunia tak kiamat. Begini dahsyatnya orang yang beriman di sisi Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dari seluruh manusia dan jin yang beriman pada Allah ini, yang paling mulia, yang paling tinggi maqam martabat di sisi Allah adalah para anbiya wal mursalin alaihimus salatu wassalam. Mereka mulia di sisi Allah baik di dunia maupun di akhirat kelak. Surga tak akan dimasukin siapapun sebelum para nabi dan rasul masuk. Satu ketika Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu tanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ada berapa banyak nabi dan rasul yang diutus Allah Ta'ala?" Nabi kata 124.000 banyaknya. Adam alaihissalam yang pertama dan Nabi Muhammad SAW yang terakhir. Dari 124.000 nabi dan rasul itu, 313 menjadi rasul dan 25 rasul tercantum kisah dalam Al-Quranul Karim. Inilah yang wajib kita percayai. Setelah para nabi dan rasul masuk surga, barulah giliran berikutnya pengikut para rasul masuk surga. Dari seluruh pengikut para rasul ini, yang mula sekali masuk surga adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada apa dengan umat ini? Kita ini datang ke dunia ini terakhir, umat yang terakhir. Kalau kita ikut sistem antri, kloter pertama berangkat tanah suci untuk haji, itu juga kloter pertama yang mula-mula pulang ke tanah air.
Kita ini, Masya Allah, datang ke dunia ini kloter terakhir. Tapi nanti masuk surganya kloter pertama. Surga ini macam-macam. Ada nama dia Jannatul Na'im, Jannatul Ma'wa, Jannatul Adnin. Masing-masing punya kelebihan. Yang paling dahsyat, Jannatul Firdaus. Nikmat dalam Jannatul Na'im tak ada dalam Jannatul Ma'wa. Nikmat dalam Jannatul Ma'wa tak ada dalam Jannatul Adnin. Tapi semua nikmat ni ada dalam Jannatul Firdaus. Dan nikmat dalam Jannatul Firdaus tak ada di tempat yang lain. Di antara nikmat dalam Jannatul Firdaus itu, seluruh para nabi dan rasul berada dalam Jannatul Firdaus. Umat ini kelak pada hari kiamat masuk surganya kloter pertama dan disiapkan tempat untuk mereka di dalam Jannatul Firdaus. Dahsyat ini. Ada apa dengan umat ini? Kalau kita banding umat-umat rasul terdahulu, dari segi fisik kita kalah. Umat Nabi Adam alaihissalam, bidang bahu mereka 7 sampai 9 hasta. Tingginya 70 sampai 90 kaki. Kita lihat di luar sana ada tiang listrik. Itu kalah tuh dengan tingginya umat Nabi Adam alaihissalam. Tentu kepalanya pun besar, nggak seperti kepala kita, mana cocok. Itulah. Mungkin kepalanya sebesar-besar kubah masjid. Mungkin gigi-gigi mereka pun satu gigi itu sebesar cangkul. Badan besar. Tenaga pun kuat. Umat Nabi Soleh alaihissalam bisa cabut pokok-pokok besar. Pokok kurma, pokok kelapa, sebelah tangan. Berikut akar-akarnya. Usia pun lanjut. Umat baginda Nuh alaihissalam 2000-3000 tahun baru wafat. Kita ni badan kecil, tenaga lemah, usia singkat. Nabi katakan, umur ummati ka umri ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku ni seperti umurku. Sekitar 60-70 tahun. Siap sebagai. Potong lagi akil balik, andai kata usia kita ni 60 tahun. Potong akil balik 15 tahun, berarti 45 tahun kesempatan beramal soleh. Sebelum akil balik, buku catatan amal belum ditulis. Jadi kalau ada anak-anak kecil, malam-malam dia diajar maknya ngaji, atau dimasukkan ke TPA oleh orang tuanya, belajar Iqra dulu, Iqra 1 sampai Iqra 6, kemudian naik Quran. Itu pahalanya untuk siapa? Untuk ayah bundanya yang hantar anak, hantar jemput tiap hari. Untuk siapa lagi? Untuk guru-guru TPA yang mengajar. Untuk siapa lagi? Untuk orang-orang kaya yang menjadi donatur madrasah itu. Madrasah ini perlu dana. Ada beberapa orang kaya jadi donatur. Mereka dapat pahala. Anak itu masih kosong. Itu juga kalau ada anak-anak yang perangai kurang baik. Belum akil balik, diambilnya mangga tetangga, dipatahinya tebu orang. Itu dosanya terhadap orang tuanya. Kenapa tidak dididik anak kecil-kecil sudah tahu mencuri? Kapan buku catatan amal dibuka? Bila sudah akil balik. Rata-rata 15 tahun. Berarti kesempatan beramal soleh hanya 45 tahun. Kalau umur ditetapkan 60 tahun. 60 kurang 15, 45. Berarti puasa Ramadan kita 45 kali. Singkat sekali. Badan kecil, tenaga lemah, usia singkat. Datang ke dunia terakhir, masuk surga awal sekali. Masya Allah. Ada apa dengan umat ini? Bapak dan Ibu yang mulia, kita sama maklum, setelah Nabi Muhammad SAW diutus, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lagi mengutus seorang rasul untuk memperjuangkan agama ini. Maka tugas yang suci murni ini diamanahkan kepada umat ini. Masya Allah, Alhamdulillah. Allah pilih semua. Baik generasi awalin, para sahabat, ridwanullahu anhum ajma'in, maupun generasi akhirin. Kita sama maklum, 124.000 para nabi dan rasul itu semua kaum lelaki. Membandung awak agam. Hanya ulung-ulung. Walau sidro. Tak ada satupun nabi dan rasul itu wanita. Semua laki-laki. Tapi bila pelanjut perjuangan para nabi dan rasul ini dilantik Allah,
Allah lantik generasi awalin dan generasi akhirin, laki-laki dan perempuan. Allah berfirman, "Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Laki-laki dan perempuan-perempuan yang beriman saling tolong-menolong satu dengan yang lain dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Itu yang ma'ruf, bandung perintah Allah, sunnah Nabi, ma'ruf. Bukan bandung segala perintah larangan Allah dan Rasul bila dikerjakan umat, kemukaran. Umat ini umat yang menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Masya Allah, ini satu karunia besar buat umat ini. Dia bukan Nabi, dia bukan Rasul, tapi dilantik Allah pelanjut perjuangan Nabi dan Rasul. Kita orang kecil, tapi kerja di tempat orang yang kerja besar. Di kampung kita ini ada satu laki-laki setiap pagi pergi kerja. Kalau orang tanya, Pakcik pergi mana? Dia bilang pergi kerja. Mana kerja? Kan itu gubernur. Besar. Padahal di situ tukang sapu. Tukang sapu, mungkin cleaning service di WC. Tapi orang kampung gubernur kerja di tempat orang besar. Jadi besar. Tapi tak ada hakikatnya. Manusia lebih besar, lebih mulia, lebih agung, makamnya lebih tinggi sisi Allah, melebihi para Nabi dan Rasul. Kita ini sekarang melanjutkan kerja Nabi dan Rasul. Kalau kerja ini kita buat sungguh-sungguh, ikhlas, istiqomah, kita bukan dapat pahala mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW aja, tapi dapat pahala 124.000 para Nabi dan Rasul. Ini dahsyat. Maka ibu-ibu yang mulia, syukuri nikmat yang besar. Ibu-ibu dipilih menjadi naibur Rasul, pelanjut perjuangan Rasul. Nabi paham, bagaimanapun satu saat beliau akan wafat. Maka sebelum wafat, Nabi melatih para sahabat dan sahabiah untuk menjadi kaderisasi dakwah, menjadi da'i dan da'iyah. Maka di usia 63 tahun baginda Rasul wafat, agamanya tidak terkubur, agamanya hidup dengan amal dan dakwah para sahabat dan sahabiah. Mereka, para sahabat dan sahabiah ini buat kerja bukan nunggu Nabi wafat. Nabi masih hidup, sahabat dan sahabiah bergerak. Kita baca kitab-kitab sejarah, kitab tarikh. Seperti tarikh At-Tabari yang disusun Imam At-Tabari atau Al-Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir rahmatullahi alaih. Lelaki pertama yang masuk Islam hasil tahsilan Nabi adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita baca dalam hayatus sahabat. Begitu ucap syahadatain, begitu dia bergerak sendiri. Sendiri, hanya orang mau kerja, sendiri pun kerja. Nggak nunggu orang banyak. Jadi kalau orang nggak mau kerja, asal ditanya, Anda buat 2,5 jam. Mana? Kenapa nggak ada? Ada orang. Jadi you bukan orang, jin. Abu Bakar radhiyallahu anhu bergerak sendiri. Jumpai kawan dia, dan itu sembunyi-sembunyi karena orang kafir ini kalau dia tahu hanya mati ukurannya. Mereka ada turun-temurun ratusan tahun mempercayai Tuhan banyak dan nampak bergelantungan di dinding-dinding Ka'bah. Dan mereka tawaf. Dalam kitab Tafsir Sawi disebut tawaf dalam keadaan telanjang bulat tanpa sehelai benang. Laki-laki tawaf siang, lepas tawaf pakai lagi baju. Perempuan tawaf malam. Panjang di tempat begitu mulia terjadi peristiwa begini menjijikkan. Di tempat macam ini Nabi akhir zaman diutus. Seluruh dunia penuh dengan zulumat, kejahatan. Kenapa diturunkan di Mekah? Seluruh kejahatan yang ada seluruh dunia ada di situ. Situ ada orang tipu timbangan, situ ada orang makan riba, situ ada orang berbuat syirik, menyembah selain Allah, pembunuhan, perkosaan, perampokan terjadi siang malam. Nabi diutus ke sana. Kalau istilah di kantor polisi, kawasan itu kawasan blacklist. Tidak ada satupun negara di dunia ini mau menjajah Mekah. Saking bobroknya mereka. Dangerous, mengerikan. Ngeri masuk sana. Jadi raja-raja Rom, Parsi yang lagi berkuasa cuma memerintahkan pemuka-pemuka Arab antar upeti sana. Untuk tinggal di situ nggak mau. Siapapun disuruh untuk tinggal di kawasan itu nggak mau. Ngeri kali. Nabi diutus itu. Abu Bakar Siddiq bergerak. Hari pertama dia bergerak, dia bawa depan Nabi, 4 orang masuk Islam. Besok dia bergerak lagi.
Dia bawa 5 orang masuk Islam. 2 hari Abu Bakar Siddiq bergerak, 9 orang dapat hidayah, selamat dari neraka Allah. Di antaranya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Utsman bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Arqam bin Abil Arqam radhiyallahu anhu, Abu Salamah bin Abil Asad. 10 dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dibina di rumah Arqam bin Abil Arqam. Inilah markas dakwah pertama. Wanita macam itu juga. Jadi kita mau buat gerak ini, gerak malam, munajat pada Allah. Ya Allah, besok pagi, besok siang aku mau jumpa masyarakat untuk ajak taat kepadamu. Ganti Tuhan palsu kepada Tuhan yang asli. Buka hati mereka ya Allah. Aku mau ketuk pintu-pintu rumah mereka. Aku cuma bisa ketuk pintunya. Aku tak mampu membuka hatinya ya Allah. Bangun malam. Jadi da'i dan da'iyah ini kerjanya jangan satu arah. Surat Al-Muzammil. Muzammil itu orang yang tidur malam. Jadi yang berselimut dari tidur malam itu Muzammil. Selimut malam. Ya ayyuhal Muzammil. Wahai orang yang berselimut. Tidur malam. Qumil laila illa qalila. Bangun. Tidur malam itu sekejap aja. Jadi ngapain bangun? Munajat pada Allah, tumpahkan air mata supaya turun hidayah. Kemudian kalau kita tidur siang pakai selimut juga. Di musim dingin orang Arab tidur siang itu pakai selimut. Dinginnya itu macam bersalju. Selimut yang dipakai siang hari itu orangnya disebut muddatir. Ya ayyuhal muddatir. Fa'anzir. Wahai orang yang berselimut dari tidur siang. Bisa sebelum zuhur, bisa sesudah zuhur. Fa'anzir. Bangun. Beri peringatan. Tidur siang jangan terlalu juga lama. Sakit kepala. Beri peringatan. Ini kerja da'i dan da'iyah. Malam tumpah air mata. Untuk modal kerja siang. Siang tumpah keringat. Gerak sana kemari. Ajak manusia. Laki-laki perempuan gerak. Khadijatul Kubra radhiyallahu anha bergerak. Gerak malam, gerak siang. Masya Allah, satu orang wanita dapat hidayah. Nama dia Ummu Syarik radhiyallahu anha. Ummu Syarik juga paham. Agama bukan untuk aku seorang. Aku harus bergerak. Dia berhasil membujuk kawan dekat dia, adik kandung Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Masa itu Umar bin Khattab belum masuk Islam. Nama adiknya Fatimah binti Khattab. Jadi anak Nabi ada nama Fatimah, adik Umar bin Khattab juga nama Fatimah. Fatimah memeluk Islam. Fatimah membujuk suaminya Zaid agar Zaid memeluk Islam. Zaid memeluk Islam. Fatimah bersama suaminya Zaid radhiyallahu anhu berhasil menjadi asbab atas keislaman abang mereka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Begini cantiknya masa itu kerja dakwah. Mereka paham kekuatan agama ini ada dalam amal dan dakwah. Ditinggal dakwah berhenti ibadat, bila ibadat berhenti Islam hancur. Dan Tuhan contohkan di satu masjid orang yang sholat berjemaah ada 2 atau 3 saf banyaknya. Walhal yang berserakan di luar masjid, di luar musola, kalau dikumpul ada 30 atau 40 saf banyak. Yang 3 saf ini cukup puas dengan ibadat sendiri. Tak ada fikir, tak ada usaha, tak ada doa. Berapa lama ini hidup? Satu-satu mati, satu-satu mati. Akhirnya masjid terkunci, tak hidup, sholat 5 waktu. Ini contoh besar. Di satu rumah tangga, sepasang suami istri luar biasa taatnya kepada amal-amal agama. Tapi mereka tidak sampaikan agama pada anak-anak di rumah. Dari kecil, anak-anak dibiarkan macam lalang-lalang liar. Berapa lama orang tua yang taat hidup? 60-70 tahun pula, matilah. Anak-anak membesar. Yang laki jadi lajang, yang perempuan gadis. La yabqa minal Islam illa ismu. Tak tinggal Islam kecuali nama. Dapat jodoh. Modelnya macam ini juga. Hasil pertemuan 2 jenis kelamin ini lahir generasi yang ketiga. Nanti cucu. Cucu ini hancur Islamnya sehancur-hancurnya. Kenapa hancur? Karena mak bapaknya memang tak amal Islam. Apa sebab ini terjadi? Karena dulu kakek dan neneknya tidak sampaikan Islam di rumah itu. Bila setiap rumah tangga di kampung itu seperti inilah modelnya. Hancur lebur Islam di sana pada kurun generasi yang ketiga. Tanpa campur tangan orang kafir. Al-Islam mahjubum bil muslimin. Islam itu dirusak oleh umat Islam itu sendiri. Tentu kita tidak mau ini terjadi. Orang lain agamanya batil, tapi dikembangbiakkan siang malam. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an,
Kebatilan kalau diperjuangkan sungguh-sungguh, dia akan mengalahkan yang hak kalau yang hak ini tidak mau bergerak. Tuan contohkan kebatilan ini seperti enceng gondok. Kalau di Medan disebut kiambang, kita di Aceh ini sebut tumbuhan ini bacrot. Akarnya tuh tak sampai ke tanah, tergantung-gantung di air. Dan ini tumbuhan jenis berbatang lunak. Tapi karena air tak bergerak, enceng gondok menguasai. Tak nampak air, seolah-olah tak ada air. Bukan sekedar menguasai, merusak. Air yang jernih penuh mineral sekarang jadi busuk penuh bakteri. Siapa kena air itu gatal. Kalau air bergerak pelan sedikit, enceng gondok masih menguasai. Dulu tsunami datang tempat kita. Air bergerak banyak dengan kecepatan tinggi. Saya dengar dari beberapa orang tua di Banda, air itu berputar. Saya lihat ada bus dump truck yang rodanya 18 itu, 9 sebelah kiri, 9 sebelah kanan, itu speksinya itu bulat macam piring. Macam mana besi begitu tebal bisa bulat. Jadi air itu bergeraknya membulat kayak gitu. Kalau dia tembak lurus, tembus sampai ke Medan. Jangan bak cerot, enceng gondok, gedung-gedung bertingkat terbang dengan pondasinya. Dunia sedang dikelilingi enceng gondok. Umat Islam sedikit sekali yang mau bergerak. Alhamdulillah, dari bilangan yang sedikit ini, kita dipilih Allah, kita syukurin. Allah minta kita kerja, Allah tidak menuntut hasil. Allah tidak menuntut hasil. Bahagia ibu-ibu dibawa suami bekerja sama dalam kerja Nabi. Banyak juga istri-istri dibawa suami keluar. Ada yang sama-sama jaga toko. Ada juga yang dibawa suami pergi ke hutan tunggu duren. Jangan sampai duren itu diambil monyet. Jaga suami istri itu di hutan-hutan sana. Ada juga dibawa pelesir, piknik ke pinggir-pinggir pantai, jemur-jemur badan macam buaya. Masya Allah, kita dibawa suami belajar kerja Nabi. Ini satu hal yang luar biasa. Kalau kita amalkan agama yang Nabi bawa ni, kemudian kita perjuangkan, insya Allah kelak bersama Nabi dalam Jannatul Firdaus. Inilah puncak nikmat bagi kita para pejuang agama. Maka ibu-ibu, saya dengar ada beberapa pasang mau pergi negeri jauh. Ini syarat untuk pergi negeri jauh, dia harus sudah keluar belajar dakwah ke IPB. IPB itu singkatan India, Pakistan, Bangladesh. Di sana ada ulama yang membina. Kalau udah keluar IPB baru bisa diizinkan keluar negeri. Kok itu? Kalau nggak ke IPB, kenapa rupanya ada orang yang seperti itu? Ini biasanya kalau menentang arus, nggak pernah lama ini. 3 hari menangis, setelah itu minta pulang. Ada juga pasangan suami istri belum ke IPB, belum pernah keluar 3 hari pun. Lihat orang mau ke negeri jauh, mau ke Swedia, ada yang mau ke Yaman, dia pun mau ikut. Kemana? Ke Cina, dia pun mau ikut. Sampai sana nggak tahan. Nggak tahan, baru 3 hari, meraung-raung sama suami minta pulang. Ini seperti anak SD. Kan dia ada jenjang. Tamat SD dulu, baru SMP, lepas itu SMA, baru masuk perguruan tinggi. Pilih fakultas mana. Nggak bisa tamat TK, terus masuk fakultas kedokteran. Dulu situ. Sana satu orang profesor sedang mengajar cara-cara operasi usus buntu. Mula-mula begini. Ya, tengok abang-abang tu lagi duduk serius sekali. Dia enggak sama kawannya kejaran gitu, pusing-pusing. Pusing gitu. Nah. Tadi saya habis asar di Masjid Jami, duduk dekat taklim. Yang baca Maulana Hasanuddin. Masa dia baca tu semua orang tua duduk, dia tak baca. Tiba-tiba datang anak dia masih kecil. Belum tega pun naik. Baru bisa jalan. Lari sana, lari sini. Anak-anak. Semua pun orang maklum. Bayangkan kalau anak seperti ini, tulis baca pun belum tahu, masuk fakultas kedokteran. Ada manfaatnya. Maka ibu-ibu, kalau mau pergi negeri jauh, harus ke IPB dulu. Kalau ke IPB belum, harus dalam negeri dulu. 40 hari. 40 hari belum juga. 3 hari dulu. 3 hari dulu, beberapa kali. Nanti 15 hari, dinaikkan lagi kelasnya, pengorbanannya itu. Oh enggak, dia enggak bisa, minta pulang dia. Apalagi ke negeri jauh. Ke negeri Cina. Kita pergi sana, tak ada kenalan, tak siapa yang jemput kita di airport, enggak ada. Mau cari rumah orang Islam, tengok dulu, daftar nomor-nomor telepon tu, cari, dapatlah satu, nama Nizamuddin. Tengok nomor dia,
Coba telepon pakai bahasa Inggris, dia nggak ngerti. Pakai bahasa Arab, dia juga nggak tahu. Apalagi bahasa Aceh. Bahasa Cina kita nggak tahu. Tadi pula orang yang ada di airport tu suruh telepon ini pakai bahasa Cina, pakai bahasa isyarat macam orang bisu gitu. Dia pun telepon pakai bahasa isyarat, dia bilang naik kereta api 3 hari 3 malam sana. Naik kereta api lah suami isteri 5 pasang tu ke sana, sampai sana, ini Zamuddin tu pula belum pulang kerja. Dia pulangnya malam tengah 1. Duduklah di pinggir di dekat rumah dia itu. Kalau ibu-ibu belum pernah 3 hari meraup pulang itu. Pulang lah nggak mau begini kan. Tapi kalau udah pernah 3 hari di negerinya, di kampungnya, udah pernah pula 15 hari, ada beberapa kali 40 hari dalam negeri, udah pernah lagi ke ITB, ini tahan banting. Nah ibu-ibu yang mulia, bagi kita yang sudah niat mau pergi Swedia ya, ini rencananya mau ke Swedia. Konon kabarnya di Swedia tuh banyak saudara kita, awak bertanya orang Aceh. Bandung umat Islam, saudara. Tapi ini selain saudara seakidah juga saudara sesuku, sebangsa, bangsa Aceh. Kabar-kabarnya asbab pergaulan, lingkungan yang tak kenal agama, mereka pun jadi terpengaruh. Banyak yang tak solat, tak tutup aurat. Itu saudara kita. Kita dipilih dari sekian pasang, kuatkan. Ini pilihan Allah. Banyak bangun malam, jangan sampai kita nggak dipilih. Karena orang pergi dakwah ini bukan karena dia ada biaya, bukan karena dia ada waktu, bukan karena dia sehat, bukan. Tapi karena dia dipilih Allah. Buktinya banyak orang yang ada biaya, jauh lebih kaya dari kita, waktunya lebih lapang, tapi nggak pergi-pergi dia dakwah. Kenapa? Belum dipilih Allah. Kemudian ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah niat mau ke Swedia ini, kerja-kerja makomi intikolinya dijaga. Karena ini seperti mimis-mimis kecil pada sepeda dari. Ini menyebabkan ban yang besar itu bisa berputar. Jaga makomi intikoli, doa, dakwah, doa, dakwah. Dakwah dalam kampung, luar kampung, makomi intikoli. Insya Allah jadi. Kemudian ibu-ibu yang lain yang sudah sering 3 hari, tingkatkan dosisnya jadi 15 hari. Yang sudah 15 hari, naikkan lagi dosisnya jadi 40 hari. Kalau sudah 40 hari, bujuk suami. Bujuk suami untuk pergi belajar ke India sana. Ke India, di sanalah ulama-ulama dakwah pembimbing umat itu. Kalau kita nanti pergi ke Mesir, kita pergi ke Yaman, kita bilang kami mau belajar dakwah, tolong bimbing kami. Nanti mereka arahkan ke India. Di sini ulama tarikat, di sini ulama nahu, sorok. Kalau ulama dakwah, ya ke India. Kita akan dibawanya dakwah ke lapangan. Dakwah itu bukan pakai buku, tapi ke lapangan. Seperti orang mengajar renang. Mengajar orang renang itu ya ke air. Tempatnya memang di India. Itu sudah diakui dunia. Ulama da'i ada di India. Nanti kalau di Aceh ini kerja dakwahnya sudah besar, mungkin orang juga akan datang ke Aceh belajar dakwah. Jadi ibu-ibu yang belum 3 hari, catatkan nama 3 hari. Yang sudah selalu 3 hari, naikkan 15 hari. Yang sudah 15 hari, naikkan 40 hari. Yang sudah pernah 40 hari, coba catatkan nama ke India. Ibu-ibu, air mata ibu ini mahal. Tapi sering setan gunakan untuk dunia. Ibu-ibu, suami pulang. Tengok air mata ibu, menggenangi kelopak mata dan merah. Agak bengkak sedikit. Suami tanya, kenapa dia abang nangis? Capek kali saya bang. Saya masak, ngurus anak, cuci lagi. Belikanlah mesin cuci. Oh, mesin cuci. Besok abang beli. Besok belum datang. Tunggu seminggu gak juga. Nangis ibu lagi. Agak kuat sedikit suara. Ada apa deh? Katanya mau beli mesin cuci, belum juga. Oh, abang lupa. 3 jam berikutnya nyampe mesin cuci itu. Air mata ibu-ibu. Coba ibu-ibu gunakan untuk agama. Orang-orang udah ke India, saya belum. Abang-abang aja pergi. Naik. Oh ya, nanti kita berangkat. Tapi belum daftar-daftar. Udah daftar, tapi enggak juga bergerak. Nangis lagi. Kalau perlu ibu nangis, waktu dia tidur, kuat-kuat sikit dia terbangun. Terkejut dia. Kenapa dia? Ada apa? Enggak jadi berangkat. Katanya mau ke India. Berangkatlah itu. Jadi gunakan air mata ibu yang mahal jernih itu untuk agama Allah. Insya Allah. Jadi ini catatkan nama. Semoga Allah pilih kita menjadi hamba-hambanya yang taat dan mau mengajak orang lain pada ketaatan. Kerja dengan sabar, ikhlas, istiqomah hingga ke akhir hayat.